Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Selanjutnya kita dengarkan dulu pesan pemerintah tentang kebiasaan baru. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Nah, ini tadi pesan pemerintah tentang kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran hari ini membahas tentang alat gerak pada hewan. Disimak baik-baik supaya kalian mengerti dan paham yang akan dijelaskan ya. Coba perhatikan. Di sini ada gambar. Ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Nah, di sini kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi. Sampai Edo mau membantu Pak Rudi memberi makan kelincinya. Nah, coba perhatikan. Siapa sih yang tahu apa alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, makhluk hidup itu memiliki salah satu ciri, yaitu bergerak. Nah, hewan menggunakan alat geraknya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan manusia, alat gerak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alat gerak aktif, dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu menggunakan otot, dan alat gerak pasif menggunakan tulang. Perhatikan di sini, otot itu yang berwarna merah dan tulang itu yang berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut alat gerak pasif? Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot,
tulang tidak bisa bergerak. Jadi, harus ada otot baru tulang bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Di sini, hewan dapat bergerak dengan menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan sirip, dan ada juga loh hewan yang menggunakan alat gerak otot perut. Nah, selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Jadi, alat gerak itu dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Dan juga alat geraknya digunakan oleh hewan tersebut untuk berenang. Jadi nggak hanya untuk bergerak saja, bisa untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Coba kita lihat di sini hewan yang bergerak menggunakan Di kaki. sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak juga bergeraknya menggunakan kaki. Dan juga ada orangutan. Orangutan ini bergeraknya menggunakan kaki dan tangannya. Selanjutnya, Hewan yang bergerak menggunakan sirip. Kalian pasti tahu hewan apa saja yang... Iya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak menggunakan otot perut. Apa ya hewannya? Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ular. Dan ada juga hewan yang bergerak menggunakan sayap. Dengan sayap. Di sini Ibu beri contoh lebah dan burung. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan. Kalau hewan tersebut tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, coba sekarang kita baca sebuah paragraf nih. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kamu masih ingat tidak apa sih ide pokok itu? Ini ada satu paragraf. Dari satu paragraf ini apa ya ide pokoknya? Nah, betul, ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Bagaimana caranya menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, kamu harus baca dulu teksnya itu secara keseluruhan. Jadi dibaca dulu satu paragraf tersebut. Setelah membaca paragraf tersebut, kalian tentukan yang mana kalimat utama dari teks tersebut. Cari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, nah, kalian menentukan inti dari kalimat utama tersebut karena biasanya ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu adanya di awal atau di akhir kalimat. Ya. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf itu tidak semuanya kalimat pokok, tapi ada juga kalimat pengembangnya. Satu kalimat pokok dan kalimat-kalimat lain itu disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu merupakan pengembangan dari kalimat utama, dari kalimat pokoknya. Nah, sekarang coba kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ini paragrafnya yang tadi ya. Setelah kalian baca, di sini bisa kita tentukan bahwa kalimat pokoknya ada di awal kalimat. Yang ini kalimat pokoknya.
atau kalimat utamanya yang ini, yang Ibu lingkari dengan tanda merah. Dari kalimat utama ini kita bisa mengambil apa sih ide pokoknya. Jadi ide pokok dari kalimat utama ini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokoknya. Nah, kemudian yang mana yang kalimat pengembang? Kalimat pengembangnya yang Ibu beri garis. Kalimat-kalimat selanjutnya itu disebut dengan kalimat pengembang. Nah,